Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Selamat sore ananda soleh-soleha yang berbahagia. Apa kabar? Semoga ananda semuanya tetap sehat, tetap di rumah ya, belajar, tidak lupa menghafal Quran juga. Oke anak-anak, tetap semangat walaupun kita masih dalam pembelajaran online. Semoga tidak menurunkan semangat dalam menuntut ilmu. Baiklah anak-anak, bertemu lagi dengan saya Ustadz Ramadan di pembelajaran hari ini, hari Kamis 14 Januari 2021. Pelajaran apa kita hari ini? Pelajaran fikih. Kita melanjutkan pelajaran pertemuan kemarin, yaitu pelajaran 5, tata cara berwudu. Oke anak-anakku, sebelum kita memasuki pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Anak soleh-soleha yang berbahagia, kita masih di pelajaran 5, yaitu tata cara berwudu. Itu berwudu. Berwudu adalah menyucikan diri sebelum melakukan ibadah sholat. Nah, sebelumnya kita pernah belajar pengertian wudu. Masih ingat apa pengertian wudu? Wudu adalah membersihkan, mengalirkan dengan air bagian tubuh, seperti mulai dari muka, tangan, kepala hingga kaki, untuk menghilangkan hadas kecil. Itu adalah pengertian wudu. Nah, hukum wudu apa? Hukum berwudu itu wajib. Jika tidak berwudu maka sholat kita tidak sah. Ingat ya ananda, berwudu adalah menyucikan diri sebelum melaksanakan ibadah sholat. Nah, hukum berwudu itu wajib. Baiklah ananda, sekarang kita melanjutkan materi tentang berwudu kita. Sekarang buka halaman 114. Ketentuan wudu. Apa saja ketentuan wudu? Pertama, syarat-syarat berwudu. Jadi anak-anak soleh-soleha, sebelum kita berwudu, terlebih dahulu kita mengetahui syarat-syaratnya. Apa itu syarat? Syarat adalah sesuatu yang harus kita penuhi. Nah, sekarang apa syarat-syarat berwudu? Langsung saja. Syarat berwudu yang pertama adalah beragama Islam. Jadi tidak boleh kalau bukan orang Islam. Jadi harus orang Islam, orang Muslim. Nah, yang kedua, baligh, sudah dewasa. Dan yang ketiga, berakal sehat. Jadi tidak boleh kalau orang yang berwudu itu orang gila, harus memiliki akal yang sehat. Dan yang keempat, ada air yang menyucikan. Jadi kalau tidak ada air maka tidak bisa berwudu. Bisanya tayamum. Karena berwudu adalah harus menggunakan air yang suci dan menyucikan. Dan yang kelima, mengetahui wajib dan sunnah berwudu. Dan terakhir yang keenam, tidak ada penghalang
air dengan kulit kita. Penghalang di sini yaitu seperti misalnya kita terkena getah sehingga membekas atau sehingga membengkas dan lengket di kulit kita. Hal itu menyebabkan airnya tidak bisa menyerap ke kulit kita, tidak terkena kulit kita. Atau apalagi terkena cat atau aspal. Jadi sebelum kita berwudu maka kita harus perhatikan kulit kita. Apabila terkena cat atau getah dan lainnya yang bisa melengket di kulit kita harus dibuang terlebih dahulu, baru kita berwudu. Nah, selanjutnya yang kedua, buka halaman 115, halaman sebelahnya, yaitu rukun wudu. Apa itu rukun? Rukun adalah perbuatan yang harus kita kerjakan. Jadi rukun wudu itu harus dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan, karena rukun itu wajib dikerjakan. Nah, rukun wudu di sini ada berapa? Itu ada 6. Coba kita sebutkan. Yang pertama harus berniat. Nah, sebelum berwudu kita harus dengan niat. Niat boleh dilafazkan, boleh juga di dalam hati ya. Dan lafaz niat semuanya sudah hafal? Sudah hafal belum? Bagaimana lafaz niat berwudu? Coba kita bacakan niat wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Artinya aku berniat wudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Jadi kita niatnya ikhlas karena Allah Ta'ala. Baiklah ananda, yang kedua itu membasuh muka dengan air ya, sambil melapaskan niat atau dalam hati bisa juga ya. Jadi langsung ke wajah, membasuh wajah sebanyak 3 kali. Dan yang ketiga itu membasuh kedua tangan, dimulai dari tangan kanan sampai siku sebanyak 3 kali. Setelah itu baru tangan kiri sebanyak 3 kali. Setelah tangan yang keempat mengusap sebagian atau seluruh rambut kepala. Dan yang kelima yaitu membasuh kedua kaki, dimulai dengan kaki kanan. Nah, membasuh kaki itu harus benar juga, punggung kaki, telapak kaki sampai ke mata kaki. Setelah kaki kanan baru ke kaki kiri, sama juga harus dengan benar basuhnya. Yang terakhir yang keenam yaitu melakukannya dengan tertib, harus sesuai dengan tahapan-tahapannya. Jadi harus berurutan. Coba kita ulangi sekali lagi. Rukun berwudu ada 6. Yang pertama berniat. Niat boleh dilapaskan, boleh juga di dalam hati. Setelah niat baru kita membasuh muka atau membasuh wajah sambil melapaskan niat. Membasuh muka, selanjutnya membasuh kedua tangan, dimulai tangan kanan, membasuhnya sampai ke siku. Setelah tangan kanan baru kiri. Dan yang keempat membasuh sebagian atau seluruh rambut kepala. Dan yang kelima membasuh kedua kaki, dimulai kaki kanan, setelah itu kaki kiri. Dan yang terakhir harus berurutan, tertib. Lihat, jadi hari ini kita belajar tata cara berwudu. Nah, kita hari ini mempelajari 2 poin. Yang pertama syarat wudu, dan yang kedua itu rukun wudu. Syarat wudu tadi apa? Harus beragama Islam, baligh, berakal sehat,
dan ada air yang menyucikan. Kita juga harus mengetahui wajib dan sunnahnya berwudu. Dan yang terakhir adalah tidak ada penghalang sampainya air ke kulit. Maksudnya itu adalah saat kita membasuh muka misalnya, sedangkan di muka kita ada getah atau ada cat, sehingga airnya itu tidak kena seutuhnya dengan kulit kita. Maka sebelum kita berwudu, maka cat itu harus dihilangkan terlebih dahulu, biar airnya sampai ke kulit. Nah, itu maksudnya ya. Dan kita juga sudah mempelajari hari ini yaitu rukun berwudu. Rukun itu harus dikerjakan, wajib dilakukan. Nah, jika kita tidak melakukan salah satu rukun wudu, maka wudu kita tidak sah. Jika wudu kita tidak sah, maka sholat juga tidak sah. Nah, rukun wudu itu tadi ada berapa? Ada 6. Yang pertama tadi niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan, yang keempat mengusap kepala, dan yang kelima membasuh kaki, dan yang terakhir keenam harus tertib dan berurutan. Tidak boleh kita membasuh kaki dulu baru membasuh wajah misalnya, tidak boleh, harus berurutan. Dari yang pertama tadi niat, kedua wajah, ketiga membasuh tangan, keempat mengusap kepala, dan yang kelima membasuh kaki. Harus sesuai dengan urutannya. Baiklah anak-anak soleh-solehah, sekian penyampaian Ustaz hari ini. Jika ada salah kata, Ustaz minta maaf, dan kepada Allah Ustaz memohon ampunan. Jika ada pertanyaan, silakan WA Ustaz. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, marilah kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.